Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Bersama saya, Avela Hela Utami Oktavia. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya untuk SMP kelas 8. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki pada bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dibagi menjadi beberapa poin ya. Poin pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Poin ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Poin keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita memasuki poin pertama, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, gambar di samping adalah teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undang dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian sumber hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau biasa yang sering disebutkan adalah pasal-pasal, dan yang terakhir adalah penjelasan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Poin kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, di bawah ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Poin ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, sejarah. Nah, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, isi. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau biasa yang disebut Pancasila.
asas politik negara, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan. Nah, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sedangkan pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu: yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. 7. Dasar negara Pancasila. Poin keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Nah, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, dari pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea kedua. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Seperti contoh bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Nah, alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Alinea ketiga. Alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang terakhir adalah alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara. Ada tujuan negara, ketentuannya, bentuk negara, dan kemudian yaitu dasar negara. Nah, alinea keempat memuat dasar negara yaitu adalah Pancasila. Dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.